Dagang, jangan udah menyindir. Maaf Uni, Uni salah mengerti. Saya tidak bermaksud menyindir Uni. Negeri saya Bukit Tinggi. Di sini saya dibuang. Midun, tadi saya dapat perintah untuk membebaskan kamu hari ini. Tapi karena hari ini sudah sore, besok saja kamu saya beri surat supaya kamu bebas ongkos kereta api pulang kampung. Terima kasih, Bu. Tentu kamu gembira. Saya mengerti. Saya yakin kamu tidak akan kembali lagi kemari. Tapi kata ibu, dia tidak ingin hal yang sama terulang untuk yang kedua kalinya. Rupanya perkawinan itu sangat menyakitkan baginya. Padahal ia sendiri yang membuat persetujuan.
Ayo, Pak. Juri, ada murai berkicau. Tanah alamat tidak baik. Ayahmu gimana? Tidur, Mak. Mamak Datuk Paduka Raja masih di dalam? Masih, Mak. Assalamualaikum. Nailah, Mas Sultan. Sia di dalam. Ada Mak Datuk Paduka Raja. Dulu sih kok. Mak Datuk, kami kembali membawa amanat. Amanat apa itu? Sampaikanlah. Kedatangan kami kemari sesuai dengan adat istiadat kita. Mama kami sakit. Kami bermaksud membawa beliau pulang ke rumah kami. Oh. Kami maklum. Kedatangan Sultan memang telah menurut adat kita. Biarpun begitu, saya lihat sakit Pak Midun berat. Apakah tidak bisa ditangguhkan sampai penyakitnya agak ringan? Alasan bulan beliau sakit di sini. Rasa-rasanya sudah patut kami menjemputnya. Kalau beliau kami tinggalkan lebih lama di sini, apa nanti kata orang Tanjung? Mereka akan salah sangka. Mereka akan menyangka bahwa kami tidak mengurus mama kami. Apa yang Sultan katakan itu benar. Baik saya ataupun Ibu Sejulia tidak keberatan. Kami tidak bisa menahan, sebab itu telah sesuai dengan ketentuan adat. Tapi walaupun begitu, sebaiknya ditanyakan kepada Pak Midun, apakah dia telah siap untuk dipindahkan. Kalau beliau tidak kuat berjalan, dia akan ditanggung. Mama, apakah boleh kami menyampaikan maksud kami ini kepada mama kami? Baiklah. Tapi dia, saya lihat masih tidur. Mak. Don, itu Bukan, Mama. Saya sudah manin dia. Kemana kan, Mama? Kami datang buat menjemput Mama. Apa Mama sanggup berjalan? Kalau tidak, biar kami tandu bersama-sama. Saya rasanya tidak sampai hati untuk melepasnya, Sultan. Lihatlah keadaannya. Sebentar-sebentar dia menghijau. Selalu Midun yang dipanggilnya. Jangankan untuk berjalan. Menggerakkan badannya saja dia sudah tidak kuat. Biar kami pikul pelan-pelan. Roro, kan saya sakit. Saya tidak kuat berjalan. Saya tidak mau. Kalau begitu Mama akan memberi malu pada kami. Tak coreng orang di kaning. Kami akan diaji orang, Mak. Dihina orang, dipermalukan orang. Karena membiarkan Mama sakit di siko. Ayah, ayah.
Kalau sakit saya ini akan memberi malu orang Tanjung, bawalah saya. Tapi tolong harus ikut untuk merawat saya. Baiklah Mama, kami akan mengurus segala keperluan untuk membawa Mama. Permisi. Datuk, kenapa Sultan Amin tadi mengatakan memberi malu kalau ayah sakit di sini? Juri, dalam adat kita, ayahmu ini dapat diibaratkan menurut kata adat seperti abu di atas bumi. Apabila dihembuskan, dia akan terbang. Dalam keluarga kita, dia adalah seorang Sumatera. Jadi keluarga tersebab perkawinan ibumu dengan dia dapat pergi apabila kita tidak sempat. Sebaliknya, dia pun bisa pergi apabila dia tidak suka kepada kita. Ayahmu bisa saja dikatakan seperti orang lupa. Karena itulah Sultan Manindih menganggap akan mempermalukan kaumnya bila mamanya sakit di rumah tempat dia menumpang. Ayah tidak sakit di rumah tempat ia menumpang. Dia sakit di rumah anak kandungnya sendiri. Ya, Juli. Menurut adat kita, anak itu kembali. Bukan kembali. Naikkan ke atas. Naikkan ke atas. Tunggu. Jadi, Saudara Midul sekarang mau berdagang sendiri? Iya, Tuan. Saya setuju sekali. Saya tetap bersedia menyediakan modal. Nanti kalau untung, kita bagi 2. 2/3 buat Midul dan 1/3 buat saya. Adil kan? Cuma ada satu hal yang Saudara Midul harus ingat. Semakin banyak laku, untung kita semakin besar. Hanya cara yang dilakukan Midul sekarang, saya kira bukan cara yang baik. Saya akan ikut nasihat Tuan. Bagaimana cara-cara yang paling baik itu, Tuan? Begini, Midul. Kalau kita minta harga tunai, tidak akan banyak orang yang sanggup membeli. Kita beri mereka keringanan. Mereka boleh mencicil, katakan 4 kali bayar. Tapi harga kita naikkan. Maksud Tuan itu bagaimana? Itu mudah sekali, Midul. Kain yang biasa kita jual dengan harga Rp2, kita jual Rp3,5. Itu kalau dicicil. Jadi kita dapat untung 2 kali. Yang pertama, kita menjual lebih banyak. Yang kedua, untung kita lebih besar. Kita tagih mereka sekali seminggu, setiap hari Sabtu. Karena kebanyakan orang di sini gajian setiap hari Sabtu. Nasihat itu bagus. Tapi saya berniat untuk tidak menjajakan kain. Maksud saya ingin membuka kedai, Tuan. Apa Tuan bersedia untuk meminjamkan uang pada saya? Kalau Midul lebih suka dengan cara itu, baik. Saya akan pinjamkan. Berapa yang Midul perlukan?
Untuk sekarang ini cukuplah Rp250 saja, Tuan. Baik. Besok Midun kembali kemari untuk menandatangani surat hutang dan menerima uang yang 250 itu. Hitung dulu itu. Dalam soal uang, kamu harus hati-hati. Cukup. Terima kasih, Tuan. Baik. Bu. Berapa bang ya? Nah, ini Rp10, Bu. Rp10 aja ya. Nah, ini belum mulai nih, Bu. Ke toko. Nah, Berapa bang? Rp6 ya? Rp8 lah, gimana? Nah, ini sama, Bu. Rp8 nih, Bu. Sama. Rp1 setengah dah. Nah, ya. Rp1 sama aja dah. Hah? Sama. Nah, ini dari Jogja ini, Bu. Iya, bagus nih, Bu. Jadi Rp7 aja. Ya, sama aja. Sama ya. Ya. Terima kasih, Bu ya. Ya, Pak, Bu. Ini, Bu, kainnya. Coba dulu lah. Pak Haji. Nah, ini Pak Haji cocok sarung, Pak Haji. Buat Pak Haji. Nah, sayang. Assalamualaikum. Ayolah Mas Tan. Mak, ada Mamak Sultan Manindih. Buatkan kopi, Juria. Dari Mas Sultan. Dari rumah Mama Datuk Rajo Bendaharo. Bagaimana beliau? Saya dengar waktu ayahnya Smidin meninggal, beliau sedang sakit. Betul, Etek. Tapi sekarang sudah agak baik. Etek sendiri bagaimana? Badan sehat saja. Tapi perasaan, bagaimana ya Sultan? Belum hilang lagi rasa kehilangan. Ini begini, Etek. Etek jangan gusar. Jangan dikira kami tidak menenggang perasaan Etek. Kedatangan kami kemari adalah sesuai dengan adat kebiasaan kita. Kami kembali kemari untuk mengambil harta pusaka peninggalan mama kamu. Ambo maklum. Tapi apalah peninggalan mamaknya Sultan? Kalau yang namanya uang tidak ada. Hanya pakaian yang ada. Kami kira Etek tidak menceritakan yang sebenarnya. Etek bersembunyi di balik lalang sehelai. Yang jelas menjadi hak kami adalah sawah dan ladang. Bukankah itu mama kami yang membelinya? Bukankah itu peninggalan dari beliau? Itu jangan Sultan tuntut. Karena itu adalah hasil pencarian kami berdua. Hasil keringat kami simpan sedikit demi sedikit. Lalu kami belikan tanah untuk diusahakan. Pendeknya, apa yang Sultan sebut itu adalah harta hasil pencarian kami berdua. Itu sudah kami peruntukkan untuk si Midun dan si Juria. Ayah Smidun sendiri yang mengatakan waktu beliau masih hidup. Apapun yang Etek katakan, tanah itu adalah warisan peninggalan dari mama kami. Kami berhak mengambilnya kapan saja kami suka. Kalau betul tanah itu
diperuntukkan bagi anak-anaknya. Mana buktinya? Bukti apa yang Sultan minta? Kalau surat memang tidak ada. Baik, begini ya Teh. Tidak ada gunanya kita bertengkar. Sebaiknya Etek bertanya saja pada Angku Datuk Paduka Rajo. Etek jelaskan kepada beliau maksud kedatangan kami kemari. Untuk mengambil harta peninggalan dari mamak kami. Kalau Etek tetap berkeras untuk tidak memberikan, kami terpaksa meminta bantuan penghulu kepala yang memerintah negari ini. Nailah Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buatkan kopi dulu. Sudah lama Sultan datang. Lah lama juga Madatuk. Madatuk dari mana? Dari pasar. Ada pertemuan tadi dengan Tuan Komando. Makanya kami lihat banyak penghulu yang pergi ke pasar. Madatuk, kami datang kemari karena ada hajat. Tadi kami sudah bicara dengan Etek. Tapi kami belum berhasil membuat suatu keputusan. Karena kebetulan Mak Datuk datang kemari. Tentu Mak Datuk bisa menyelesaikan. Baiklah Sultan. Katakanlah apa yang terasa di hati dan terkilan di mata. Supaya sama-sama kita dengarkan. Kedatangan kami kemari adalah karena ketentuan adat juga. Karena mamak kami, Ayah Simidun, sudah meninggal. Kami sebagai kemanakan beliau datang kemari menuntut hak harta pusaka peninggalan mamak kami itu. Oleh karena itu, tolonglah Madatuk, izinkan dan tunjukkan mana-mana yang harus kami ambil. Sultan benar. Sultan datang telah menurut ketentuan adat kita. Harta pusaka mama ia turun ke kemenakan. Tapi Sultan datang kemari, adakah izin Datuk Rajo Bandar? Betul, Madatuk. Kami sudah meminta izin kepada beliau. Sebab kalau tidak seizin beliau, mana kami berani datang kemari. Beliau juga sudah menerangkan mana-mana harta pusaka mama kami. Oleh karena itu, Madatuk, izinkanlah kami mengambil harta pusaka itu. Hak milik Sultan tidak akan lari kemana-mana. Saya harap Sultan jangan terlalu terburu nafsu. Hubungan baik antara kita harus dijaga. Sekarang mari kita bicarakan dengan tenang. Baik, Madatuk. Tapi kami yakin hubungan antara kita tidak akan merusak. Sebab yang kami lakukan adalah sesuai dengan adat kita di Tanah Minang ini. Menurut Sultan, apa-apa saja hak Sultan itu? Mak Datuk tentu sudah maklum. Tanah, sawah, ladang, serta tanah perumahan ini. Setahu saya, tanah milik Bapak Simidun itu adalah hasil pencaharian mereka berdua suami istri. Kata Sultan, tanah perumahan itu mau Sultan ambil. Mau dikemanakan rumahnya? Apa Sultan mau menyuruh mengangkat? Terserah kepada Madatua. Tapi buat kami, hak kami tentu akan kami ambil. Mak Datuk mengatakan tanah itu hasil pencarian mereka berdua. Itu menurut Mak Datuk. Menurut kami tidak. Buat kami cukup alasan bahwa tanah itu adalah milik kami. Kalau begini,
tidak baik jadinya Sultan. Dalam hal ini, sebaiknya kita seperti menarik rambut dalam tepung. Rambut jangan putus, tepung jangan terserak. Janganlah hubungan keluarga kita jadi putus. Apakah Sultan sampai hati menyuruh Mak Simidun dan si Juriyah mengangkat rumah ini? Coba Sultan renungkan. Sepatutnya setelah Bapak Simidun meninggal, Sultan menaruh belas kasihan kepada anaknya. Tapi kalau tuntutan Sultan itu dilaksanakan juga, mereka ibarat setelah jatuh ditimpa tangga pula. Tetapi yang hak tetap harus dipulihkan, Datuk. Sekarang beginilah Sultan. Hal ini akan saya bicarakan dengan Datuk Raja Benar. Dalam minggu ini tentu ada keputusan. Sekarang pulang Datuk. Baik, Datuk. Kami permisi. Permisi ya, Dek. Jadi bagaimana nih, Mak Datuk? Hal ini tidak dapat kita remehkan. Kalau kita akan rugi karena mengadakan kerapatan adat, apa boleh buat? Kalau kita tidak puas atas hasil kerapatan itu, saya masih bisa memperkarakan soal ini. Dan kalau di pengadilan nanti kita kalah, ya itu nasib kita. Tapi puas rasanya karena kita telah berusaha. Datuk Paduka Raja, kami semua telah hadir di sini. Ketengahkanlah apa yang terasa di hati dan terdilam di mata. Mengapa Datuk menghendaki sidang ini? Supaya kami dapat mempertimbangkan. Angku Datuk Sri Maharaja. Sengaja kami datang ke sidang ini untuk mengetengahkan persoalan harta pusaka peninggalan almarhum Bapak Simidun. Harta itu adalah harta pencaharian mereka suami istri. Tapi kini orang Tanjung datang menuntutnya. Penghulu si Andiko malin sekitab. Datuk tentu maklum tentang ini. Di alam Minangkabau ini, harta pusaka turun ke kemenakan. Bukan orang Tanjung yang terdakwa, tetapi Datuk sendiri sebenarnya. Datuk kan orang yang tahu. Saya kurang mengerti. Saya betul-betul heran. Menurut hemat saya, bukan orang Tanjung yang hendak mengambil harta orang lain. Tetapi, memang hak orang Tanjung untuk mengurus harta pusaka kaumnya yang meninggal. Apa yang aku Datuk katakan itu memang benar. Tapi rasanya ada yang Angku Datuk lupakan. Menurut pepatah kita, harta bawaan pulang, harta tepatan tinggal, harta pencarian harus dibagi. Harta ini adalah harta pencarian mereka dua suami istri. Karena itu harus dibagi. Saya tahu betul bagaimana kehidupan mereka setelah kawin. Sepengetahuan saya, tidak sesen pun
uang orang Tanjung yang dibawanya. Karena itu pusaka ini harus diberikan kepada anaknya. Datuk Bendahara, bagaimana pandangan Datuk tentang hal ini? Pepatah adat yang dikatakan Datuk Penduko Rajo tadi memang benar. Semua penghulu mengetahui, karena itu memang sudah pakaiannya. Kalau lupa, tak ada guna dia jadi penghulu. Mengenai harta Bapak Simidun, saya tahu bahwa harta itu adalah harta bawaan, bukan harta pencarian. Keterangan ini bisa saya buktikan. Kalau sidang kerapatan ini menginginkan, saya bisa membawa saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa harta Bapak Simidun adalah milik orang Tanjung. Saya curiga kepada keputusan rapat tadi. Kelihatannya seperti ada udang di balik batu. Kalau kita lihat jalan rapat itu dan jawaban saksi-saksi yang kurang jelas dan dicari-cari untuk membela pendirian Datuk Rajo Bendaro, rasanya seperti ada orang yang berkuasa yang membelokkan pendirian mereka. Saya kira Kacak sudah ikut bermain, Engku. Saksi-saksi ini kelihatannya sengaja dicari dan diupah. Jadi bagaimana, Mbak Datuk? Dalam keputusan rapat tadi, harta jatuh ke tangan kemenakan Bapak Simidun. Tapi kalian jangan berputus asa. Saya akan bicara dengan Tuan Kulare agar perkara kita ini dilanjutkan pada hakim pemerintah di Bukit Tinggi. Kalau di sana kita kalah, kalian terpaksa pindah dari rumah ini. Sekiranya Midun ada di sini. Mak Simidun, dia jangan disebut-sebut. Dengan mengeluh dia tak akan pulang. Doakan saja supaya nasibnya baik. Terima kasih. Bagaimana, Don? Baik, Tuan. Apa ada yang bisa saya bantu? Kali ini tidak. Saya datang untuk mengembalikan uang yang saya pinjam. Silakan minum. Apa Midun baru mau bayar separuh? Tidak. Ini seluruhnya kan, Tuan? Mana lagi? Ini belum cukup. Pada saya masih ada 50 lagi. Saya bermaksud untuk membelikan hadiah untuk istri Tuan. Oh, tidak perlu. Nanti saya yang belikan. Berikan saja pada saya. Baik. Maksud saya memberikan uang itu adalah untuk hadiah.
karena saya sudah untung dalam berniaga. Tapi kalau Tuan mengambil uang itu, artinya Tuan sudah menerima itu sebagai bunga, bukan? Apakah tidak dilarang dalam agama? Bunga? Bunga apa? Ini bukan bunga. Uang 250 ini belum cukup. Midun harus bayar sebanyak yang tercantum dalam surat hutang. 500 rupiah. Lupa. Tunggu saya kasih lihat. Ini jelas 500 rupiah. Ini tanda tangan kamu dalam huruf Arab. Kenapa jadi 500? Saya tidak pernah berutang sampai 500 pada Tuan. Midun tidak bisa mungkir. Ini satu tanda bukti. Ini. Saya betul-betul tidak menyerah. Selama ini saya hormat pada Tuan. Tuan begitu baik, sehingga saya percaya saja pada Tuan. Ternyata saya salah kira. Rupanya Tuan seorang penipu, sama dengan lintah darat yang dikutuk oleh Tuhan. Tuan sudah menjerat saya. Jadi Tuan ingin meminta 250 rupiah dari saya sebagai bunga. Tuan kan tahu, di dalam agama dilarang memungut bunga. Itu namanya makan riba, Tuan. Diam! Kamu tidak pantas berkata begitu pada saya. Karena saya baik, kamu jadi kurang ajar. Jadi begini cara kamu membalas budi baik saya. Begini. Kamu bisa saya perkarakan. Supaya kamu bisa lihat, saya betul-betul orang baik. Macam Tuan orang baik, cuma orang gila yang akan mengatakan begitu. Jadi Tuan mau memperkarakan saya. Sampai ke langit Tuan mengadu, saya tidak takut. Karena saya berdiri di atas kebenaran. Jadi kemana saja Tuan membawa, silakan. Saya tidak gentar. Tidak usahlah kita bertengkar lagi. Adukan saja. Assalamualaikum. Midun, ada persoalan rupanya? Silakan. Kalau kau mau, kau boleh ambil alih seluruh dagang saya. Ya, kau bayar saja harga pokoknya. Kenapa, Midun? Apa kau tidak mau berdagang lagi? Nggak tahu lah, Kang. Saya tidak kuat menghadapi cara-cara dan dunia dagang ini. Cara dagang yang bagaimana pula yang kau maksud, Midun? Saya betul-betul kecewa. Saya mau ditipu orang. Ditipu orang? Ditipu siapa, Midun? Kau kenal Tuan Jufri yang selalu datang kemari?
Ya, kenal. Bagaimana kau lihat dia? Menurut yang saya lihat, Tuan Juhri itu orangnya baik. Itulah. Padahal dia seorang tukang rente. Kau tahu, pada waktu itu saya berutang sebanyak Rp250 padanya. Nah, kemarin saya datang menjumpai dia. Maksud saya kan untuk membayar utang itu. Nah, kau tahu apa yang terjadi? Utang saya sudah tumbuh. Dia minta Rp500 padaku. Itu kan bunga. Tapi tidak mau dia mengakui. Katanya sudah tertulis dalam surat hutang yang dulu saya tantangani. Tapi kan kau sempat baca surat hutang itu. Ada dia perlihatkan. Tapi tidak aku baca. Kenapa, Midun? Saya tidak bisa baca huruf Latin. Dia mengancam akan memperkarakan saya. Kalau dia tahu kau tidak bisa baca huruf Latin. Tahu. Kalau begitu, Midun, kau sudah ditipu dengan cara yang pintar sekali. Sudahlah, bayar sajalah hutang itu. Ya, tapi saya cuma mau bayar Rp250 saja. Lalu sisanya bagaimana? Tidak mau saya bayar. Dia boleh mengadu. Kasihan juga Ibu Midun. Bagaimana hasil perkara soal warisan itu? Mereka kalah. Saksi-saksi Datuk Rajo Bendaru dari pihak Sultan Manindi datang dengan surat bukti yang ditantangani Tuan Kulare. Kenapa Tuan Kulare ikut-ikut? Ini pasti permainan kaca. Lalu bagaimana? Bagaimana lagi? Seluruhnya jatuh ke tangan kebenakan Pak Midun. Anaknya sepotong tanah pun tidak dapat. Kemarin mereka sudah merobohkan rumah Bu Midun. Karena tanah tempat rumah itu berdiri dianggap warisan Pak Midun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk lagi. Ya. Alah. Putusan Jangku. Jadi begitulah keputusan pengadilan. Selanjutnya Ibu Simidun tinggallah di sini beserta Juria. Keputusan itu kalau kita timbang tidaklah adil, tapi itulah kenyataan. Sekarang mari kita hadapi dengan hati yang lapang. Yang saya pikirkan sebenarnya bukanlah diri saya, Mbak Datua. Tapi si Juria. Dia juga tahu ayahnya memperuntukkan sawah dan tanah itu untuknya. Itu jangan bicarakan lagi. Hal itu telah selesai. Sekarang apa ada pesan Ayah Simidun yang harus dilaksanakan? Ada. Ayahnya Simidun menyuruh si Juriah menikah dengan si Maun, sahabatnya Midun. Apa Juriah sudah ditanyai? Sudah. Syukurlah. Dia menurut apa kata kita saja. Maun pemuda yang baik. Dia dapat dijadikan tumpangan. Baiklah. Akan kita selesaikan menurut mestinya. Menurut hemat saya, perkawinan si Juriah ini akan kita laksanakan dengan sedikit meriah. Jangan sampai orang mengira karena si Juriah tidak menerima warisan dari ayahnya, dia akan jadi orang terlantar. Sekaranglah waktunya bagi seluruh kaum keluarga kita menjaga martabat. Pendeknya, kalau tidak ada kayu jenjang di kapian, kalau tidak ada emas bungkal biasa,
pada di tengah halaman, dijuluk joampu kaki, usah lamo tagak di laman, itu cibuak basuhlah kaki, pare naik ke atas rumah. Kamu lihat, saya tidak main-main. Saya bisa tahan kamu dalam penjara sampai kapanpun. Biar Tuan suruh tahan saya sampai 100 tahun sekalipun, saya tetap tidak akan membayar uang yang Tuan minta. Don, Landrat sudah memutuskan, kau harus membayar 500 rupiah, ditambah ongkos perkara 35 rupiah. Saya tahu, tapi lebih baik saya di sini daripada membiarkan diri saya ini Tuan tipu. Don, saya orang yang suka damai. Saya tidak suka bertengkar. Kalau kau tidak mau membayar uang itu, baik, kita cari penyelesaian yang lain. Kau bisa bebas, bisa dagang. Bahkan kalau perlu, saya masih mau meminjamkan tambahan modal. Saya cuma perlu bantuan sedikit saja. Apa? Bantu usahakan saya agar bisa jadi dengan Halimah. Tuan bilang apa? Kau usahakan untuk meyakinkan Halimah agar dia mau menikah dengan saya. Tuan Jufri, saya ini bukan pedagang perempuan. Saya minta Tuan segera keluar sebelum saya panggil tukang kunci untuk mengusir Tuan. Memang saya sudah kira sebelumnya. Kau tidak membalas guna. Tunggu balasan saya. Siapa? Orang yang memasukkan saya kemari. Tuan Jufri. Semua ini terjadi karena kamu tidak bisa tulis baca huruf Latin.
Iya, Pak. Zaman sekarang ilmu sangat besar artinya. Yang bodoh akan menjadi makanan yang pintar. Kita harus tahu tulis baca. Saya bisa tulis baca huruf Arab. Dan juga saya bisa membaca kitab bahasa Arab, Pak. Itu bagus. Asal kamu tahu memanfaatkannya. Kamu harus banyak membaca buku. Tidak saja yang hanya berkenaan dengan agama, tapi juga ilmu-ilmu dunia. Kalau mengenai huruf Latin dan sedikit mengenai hukum. Jadi kalau Tuan Suminta setuju, Midun akan saya keluarkan. Tidak, Pak. Tuan dengar ucapan anak saya? Ya, saya dengar. Tapi, Neng, kalau Neng bersuamikan saya akan berikan apa saja yang Neng inginkan. Neng ingin rumah, saya akan bikinkan rumah. Atau Neng ingin kereta, saya akan berikan kereta. Apa saja yang Neng inginkan, pasti saya kabulkan. Terima kasih. Saya tidak bersedia. Baik. Selama Midun belum bayar hutangnya pada saya, dia akan tetap saya tahan dalam penjara. Dan Neng boleh menunggu laki-laki yang Neng rindukan itu sampai tumbuh uban di kepala. Diam! Saya tidak suka mendengar Tuan bicara begitu di rumah saya. Pergi! Baik. Saya akan pergi. Dan saya tidak akan marah. Cuma ada satu hal yang harus Bapak ingat. Tawaran saya tetap berlaku. Keluar! Apa yang harus kita lakukan, Pak? Kita rujuk Midun supaya membayar hutang. Kalau uangnya kurang, Halimah masih punya kalung. Kita bisa jual. Biarlah kita bayar saja, Udo. Ini penipuan, Halimah. Jangan mau tipu. Buat kamu tidak ada jalan lain, Midun. Kedudukannya dalam hukum sangat kuat. Kamu tidak bisa mengingkari surat hukum yang sudah kamu tanda tangani. Tapi isinya tidak sesuai dengan penghayatan, Pak. Saya sudah ditipu karena bodoh. Tapi ini tidak akan terjadi lagi. Kalau memang harus demikian, apa boleh buat? Baiklah, kita bayar saja. Apa ada induk Semang tempat saya menumpang? Ada saya titipkan uang. Ya cukuplah untuk membayar hutang dan ongkos perkara. Maaf sekali harganya kebodohan, Halimah. Tapi Udo bilang, itu tidak akan pernah terjadi lagi. Iya. Tiap-tiap cobaan itu ada gunanya. Di sini saya dapat kesempatan untuk belajar menulis dan membaca. Begitu Udo keluar, saya minta Udo pulang ke Bogor. Halimah, biarlah saya di sini dulu. Saya ingin mencari penghidupan yang lebih baik. Silakan. Bagaimana? Sudah lama kau menunggu? Sudah dari tadi.
Nah, sebetulnya nggak usah repot-repot menjemput saya. Ya, siapa tahu kamu memerlukan apa-apa. Lagi pula, uangmu kan masih ada pada saya. Simpan saja dulu. Bagaimana kalau sekarang kita pergi makan? Saya kira kau sudah lama merindukan makanan di luar penjara. Ayolah. Ayo. Kita kampung. Baik-baik. Ikut saya, papa saya Hof, komisaris polisi. Tunggu di sini. Dia yang menyelamatkan saya, Papa. Oh ya? Saya ucapkan terima kasih banyak atas keberanianmu menyelamatkan anak saya. Terima kasih kembali, Tuan. Siapa nama kamu? Nama saya Midun. Kamu asal dari mana? Asal saya dari Bukit Tinggi, Tuan. Bukit Tinggi. Kamu di sini kerja apa? Sekarang tidak kerja, Tuan. Mau kerja baik-baik? Mau, Tuan. Bisa tulis? Ya, bisa, Tuan. Good. Baik. Besok jam 8 kamu datang ke kantor saya. Baik, Tuan. Sekarang kamu pulang dulu. And besok jangan lupa. Syekh Opas, bawa soldat ini ke leher komandan and bikin proses verbal. Oke? Ya. Permisi, Tuan. Oke. Kap. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Saya mau tanya, di mana ruangan Tuan Hof Komisaris? Silakan, sebelah sana. Terima kasih, Pak. Bagaimana? Silakan dulu. Jadi kamu betul-betul mau bekerja? Betul, Tuan. Mau kerja baik-baik? Mau sekali, Tuan. Good. Halo, Inspektur Jansen. Ya, saya sendiri. Begini, nanti saya kirim satu agen polisi dengan membawa seorang yang bernama Midun. Saya ingin supaya dia bekerja di sini. Ya. Good. Baik. Ya, Tosins.
Dan sekarang kamu ikut Tuan ini ya. Terima kasih, Tuan. Ya, bawa. Kekasihku Halimah, berkat doa Adinda, Kakanda sekarang sudah jadi mantri polisi di Tanjung Priok. Oleh sebab itu, sekaranglah saat yang sebaik-baiknya untuk melangsungkan cita-cita kita selama ini. Sadaya wargi anu sami ngahadiran dina dinten nu mustari tiasa keun pesadaya sim abdi nyuhun anaki panjang ujung panjang yuswa jauh bahu jangan amin ya robbal amin amin ya robbal alamin. Mugi Gusti nang tayungan.
Mas Igun? Biasa, bukan gudang. Pendeknya, setelah Tuan Midun jadi mantri polisi di sini, Tuan bisa macam-macam. Midun, saya akan tugaskan kamu, tapi menyeberang lautan. Kemana, Tuan? Ke Medan. Saya sudah terima laporan tentang kejadian penyelundupan candu secara besar-besaran. Dan saya minta kamu periksa apa berita itu betul. Siap, Tuan. Jadi, kirim kawat ke Betawi. Baik. Berita itu bohong. Ya. Karena mungkin saja mereka sengaja supaya kita ini lengah. Iya, ya. Karena saya merasa bahwa pusat kegiatan candu itu justru adanya di Tanjung Priok. Oh, minum apa, Tuan? Saya air banda saja. Oh, iya. Saya juga. Makannya, Tuan? Tidak. Makan. Baik, Tuan. Ada apa? Saya merasa kenal dengan wajah pelayan itu. Silakan diminum, Tuan. Terima kasih. Maaf. Saya mau bertanya sedikit. Jangan gusar. Tidak gusar. Asal kamu dari mana? Dari Minangkabau. Minangkabau? Iya. Negeri kamu? Dekat Bukit Tinggi. Namamu siapa? Nama saya Kadirun. Kadirun. Apa pernah kamu punya kawan sekampung yang bernama Midun? Betul, Tuan. Kadirun. Sayalah Midun. Midun? Ya, begitulah kejadiannya. Setelah Juliah menikah dengan Ma'un, saya memutuskan untuk merantau karena saya takut pada Kaca. Dia makin hari makin berbuat sesukanya. Dan saya takut dia membalaskan dendam karena peristiwa main sepak raga itu. Saya kerja di underneming. Sekali setahun saya mendapat berlok 14 hari. Nah, disitulah saya pergunakan untuk plesir, bersenang-senang hati. Dan sampai sekarang akibatnya masih saya derita itu. Saya kena penyakit perempuan. Saya sudah tidak kuat lagi kerja di underneming. Lalu saya minta pindah kerja di hotel. Sudah 3 bulan saya kerja di sana. Karena di kampung kau selalu dikekang,
Waktu sampai ke kota, kau lupa diri. Hel, kau tahu itu namanya? Itu seperti kuda lepas dari pingitan. Akibatnya kau jadi begini. Tapi tidak apa-apalah. Sekarang, kau berhenti bekerja. Kau ikut aku ke Jawa. Kau berobat supaya sembuh penyakitmu. Yo. Iya, Midun. Halimah, saya ingat dulu kau pernah berkata, tahun mana musim pabila, dan lewat jalan mana saya dapat melihat negeri Padang yang saya cintai. Halimah, waktu itu kau bersungguh-sungguh atau berkelakar? Masa Udo masih bertanya? Udo kan lihat sendiri saya ini bersungguh-sungguh. Bagaimana saya bisa melihat? Kita kan belum di sana. Sudah sebesar itu anak kita si Basri. Udo masih juga belum mengerti. Oh, jadi yang kau maksud waktu itu dengan negeri Padang adalah si Midun? Tapi tidak. Kali ini yang kau maksud dengan negeri Padang adalah yang sesungguhnya. Sudah 6 tahun kita di sini. Saya ingin ketemu emak, adik, dan keluarga yang lain. Terserah Udo sajalah bagaimana baiknya. Bagaimana kalau saya menurut Rekas dan kita bisa pindah di Padang? Saya setuju. Midun, ada kabar sangat baik sekali buat kamu. Permohonanmu telah disetujui. Dan setelah kamu juga sudah keluar, kamu diangkat jadi asisten demang di negerimu sendiri. Selamat ya. Terima kasih Tuan. Dan jangan lupa, kerja yang baik ya. Siap Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah mendengar siapa yang akan menjadi asisten demang di negeri kita ini? Siapa? Midun, Kemenakan Datu Paduka-Rajo, musuh si Kaca. Memang aneh kebesaran Tuhan. Dia pergi dari sini sebagai orang hukuman. Dia pulang sebagai orang yang terpandang. Tuhan sudah memberikan imbalan atas kesabarannya, menahan cobaan. Ini namanya sengsara membawa nikmat. Ya. Tidak buat orang tertentu. Saya kira banyak juga bakal orang yang terganggu tidurnya. Karena dia takut dan karena dia malu.
Kopi, Mak. Bersama ini saya perkenalkan asisten Demang yang baru, asisten Demang Midun. Engkau muda, saya senang betul melihat engkau sudah menjadi penghulu kepala. Karena dulu engkau adalah sahabat akrab saya. Tentu kita bisa bekerja sama untuk memajukan negeri kita ini. Menang utang. Midun, Mak, gagal mana nak, Mak? ini mantu Mak, Halimah. Tuan, Mak. Nah ini cucu Mak. Cucu Ama, Iya. kan dia rancak bana cucu Ama. Cucu Ama. Basri Mak. Basri. Ayo nenek. Julia, Tolong. kau baik Julia. Ini Halimah. Pak Haji. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kita dapat berkumpul di sini bersama. Memang Allah Maha Besar. Dahulu si Midun berangkat, dihantar oleh kesengsaraan. Tapi kini Tuhan mengembalikannya dengan penuh kenikmatan. Mari kita lupakan kesengsaraan masa lalu.
Dan kita sekarang melihat ke masa depan. Midun, saya sekarang telah tua. Saya rasanya tidak sanggup lagi memikul beban gelar pusaka nenek moyang kita ini. Midun sekarang telah selayaknya memikul beban gelar ini. Saya tidak melihat penghulu kepala kaca. Dia menghilang. Waktu diperiksa pembukuannya, ternyata dia menggelapkan uang pajak. Sekarang dia sedang cari polisi.